Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori belajar. Anggota kelompok kami yaitu Nur Mulia Astuti, Rizka Rini Wahyuni, dan juga Taufik Pradana. Hari ini kami akan menjawab mengenai 3 kasus yang berada pada ruang kolaborasi. Pada kasus pertama, guru melakukan bantuan kepada peserta didik pada awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri. Teknik ini diberi nama dengan teknik scaffolding. Pada kasus pertama, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada kegiatan kedua tanpa melihat urutan karena peserta didik telah memahami konsep dasar dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, di mana guru membuat langkah-langkah sehingga siswa dapat menirukan langkah-langkah tersebut pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme sosial yang ditemukan oleh Vygotsky, di mana apa yang dilakukan anak hari ini dengan kerja kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Metode pada kasus pertama dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih kompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dan membangun kualitas berpikir serta membangun kemampuan sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang harus Rina lakukan untuk membantu tantangan peserta didik yaitu dengan menyesuaikan dengan tahapan perkembangan usianya, yang dimana usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar yaitu pada rentang usia 6 tahun dan selesai pada usia 12 tahun. Jika mengacu pada masa perkembangan anak, peserta didik Rina ada pada masa kanak-kanak tengah, di rentang usia 6-9 tahun. Anak-anak usia sekolah dasar ini memiliki karakter yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Usia sekolah dasar yaitu di 6-12 tahun lebih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan dan terlibat secara langsung. Kami menyarankan hal tersebut karena strategi yang diambil harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usia anak SD kelas 1, yaitu berada pada masa kanak-kanak tengah di rentang usia 6-9 tahun. Jean Piaget juga mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Salah satunya pada rentang usia 2-7 tahun berada pada tahap praoperasional, di mana anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Rina sebagai seorang guru dapat mengembangkan model pembelajaran yang mengandung permainan yang menarik. Kemudian memilih model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah dan bergerak. Merancang pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan teman sebaya atau dalam kelompok, serta memberikan kesempatan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran sehingga siswa mendapatkan pengalaman yang konkret. Pada kasus 3, menjelaskan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali sesuai dengan keadaan lingkungan peserta didik merupakan keputusan yang tepat dalam mengajarkan materi tersebut. Teks deskripsi merupakan karangan yang melukiskan
atau menggambarkan suatu objek atau peristiwa tertentu dengan kata-kata yang secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah turut merasakan atau mengalami langsung apa yang dideskripsikan si penulisnya. Dengan memperhatikan latar belakang peserta didik seperti lingkungan belajar, maka penyampaian materi tentang teks deskripsi akan sampai pada pemahaman siswa. Dan prinsip yang digunakan oleh Pak Made dalam kasus ini adalah pendekatan teori belajar konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme dalam konteks pembelajaran, siswa diharapkan sebagai individu yang aktif membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri tentang dunia di sekitar mereka dengan mengalami dan merefleksikan pengalamannya. Dan menurut Vygotsky, kegiatan pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme yaitu pembelajaran mengalami proses enkultasi yang melibatkan lingkungan dan pengetahuan terkait. Sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.